Shalom semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mendengarkan firman di hari ini. Saya percaya bahwa renungan ini akan memberikan satu kekuatan yang baru bagi setiap kita, menjadi sebuah pijakan yang baru bagi Anda dan saya supaya kita bisa melangkah lebih bijaksana lagi. Ada banyak saya menemukan ada perpecahan yang terjadi baik dalam rumah tangga, baik dalam sebuah organisasi, atau juga di dalam sebuah komunitas tertentu, dan juga tidak jarang terjadi di dalam sebuah himpunan gereja lokal, Bapak Ibu, mengenai sebuah perpecahan. Dan ini saya katakan sebuah penyakit yang harusnya dibuang jauh dari dalam kehidupan setiap kita. Ada baiknya saudara bisa membuka Alkitabnya. Anda temukan sebuah kebenaran dalam 1 Korintus pasal pertama, mengacu kepada ayat 10 sampai yang ke-17. Saya akan coba baca di dalam ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya katakan bahwa perpecahan itu sampai kapanpun tidak akan membawa keuntungan bagi setiap kita. Perpecahan hanya akan membawa rasa dendam, rasa sakit hati, dan tentunya hal itu akan membuat efek yang tidak baik bagi setiap kita. Perpecahan hanya akan melemahkan hidup kita. Perpecahan hanya menghancurkan setiap kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Anda bisa bayangkan, bila mana dalam sebuah hubungan, baik rumah tangga, baik pekerjaan, atau juga dalam sebuah komunitas terjadi perpecahan, bagaimana dapat mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana kita bisa mengikuti apa maunya Tuhan ketika perpecahan sudah terjadi dalam kehidupan setiap kita? Kalau mengacu kepada kata perpecahan, itu berarti begini. Kita bisa mengambil sebuah pengertian, di sana adanya sesuatu yang terbagi. Di sana adanya sesuatu yang terbelah, artinya tidak lagi menjadi utuh, tidak lagi menjadi baik, tapi yang ada hanyalah terbagi-bagi, terpecah-pecah, terbelah-belah. Dan itulah yang Tuhan katakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Anda bisa menemukan firman dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-25. Jelas bahwa ketika ada perpecahan, itu di situ tidak ada damai sejahtera. Dengan kata lain, ketika ada perpecahan, tidak akan ada berkat yang Tuhan akan curahkan di tengah-tengah himpunan seperti itu. Tuhan mau supaya gereja Tuhan tetap saling menghormati, saling menghargai, satu dengan yang lain. Kita adalah tubuh Kristus. Dan dikatakan begini, kalau mengacu kepada 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 12, kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jelas dikatakan bahwa setiap kita, biarlah kita menyadari bahwa kita satu tubuh di dalam Tuhan. Setiap kita di dalam Tuhan, kita dipersatukan, dan darahnya menyatukan setiap kita. Dan kasihnya itu yang membalut setiap kita. Kasihnya menyatukan gereja Tuhan. Rasul Paulus benar-benar merasa prihatin ketika melihat jemaat yang ada di Korintus, bagaimana mereka terkotak-kotak, bagaimana mereka berkelompok sendiri-sendiri dan membuat sebuah kubu-kubu satu dengan yang lainnya. Tentunya hal ini bukan kehendak Tuhan, ya. Setiap kita perlu mawas diri kita masing-masing. Setiap kita perlu mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perpecahan. Tuhan tidak menghendaki sebuah pertengkaran. Yang saya tahu bahwa ketika ada komunitas yang rukun, ketika ada himpunan yang dimana di sana Allah hadir, maka disitulah berkat Tuhan akan dinyatakan. Ya, dengan hati yang lembut, dengan hati yang penuh dengan kasih, semua kita diingatkan. Hubungan jemaat kita semua dengan Tuhan adalah seperti anggota keluarga. Setiap kita adalah keluarga di hadapan Tuhan. Kita menjelaskan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul-rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus pasal kedua, Anda bisa menemukan kebenaran
di dalam ayatnya 19 sampai yang ke-20. Jadi begini Bapak Ibu, ternyata perpecahan atau perselisihan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan di luar, ternyata pada awalnya pun di dalam lingkup pelayanan, di dalam lingkup gereja pun sudah terjadi. Di antara orang-orang yang percaya pun marak terjadi. Ini sangat tragis saya katakan, ya. Bagaimana kita bisa memenuhi amanat agung Tuhan? Bagaimana gereja bisa menjalankan misinya dengan menjangkau jiwa-jiwa kalau saya katakan di dalam kita masih berkubu-kubu, masih terkotak-kotak, masih terpecah belah. Tentu hal demikian perlu kita evaluasi kembali. Perlu adanya pemberesan yang harusnya dikerjakan oleh masing-masing setiap kita. Saya ulang kembali bahwa Tuhan menghendaki setiap kita sehati sepikir. Tuhan menghendaki supaya gerejanya tidak terjadi perpecahan. Baik dalam gereja, baik dalam pelayanan, baik dalam komunitas, rumah tangga, terlebih setiap kita. Biarlah semua kita sehati sepikir. Saya ulang kepada semua kita bahwa perpecahan merupakan penyakit yang harus disembuhkan oleh masing-masing setiap kita. Ya, tidak heran bahwa peluang iblis untuk masuk menghancurkan gerejanya itu terbuka ketika setiap celah itu kita buka. Dengan apa? Dengan terjadinya perselisihan. Penting buat kita hari ini bisa memahami bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan bukan untuk mengadakan perpecahan, tapi setiap kita diperlengkapi untuk saling menopang, saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling membangun satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan bekerja dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita, di mana ada orang-orang yang benar-benar mau bertindak dengan iman, mau bertindak dengan yakin bahwa bersama dengan Tuhan Anda akan cakap mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Maka di situ bagaimana kasih Allah akan mengikat setiap kita, dan kuasanya yang besar akan dinyatakan lebih dan lebih lagi bagi Anda dan saya. Saya percaya bahwa setiap orang bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Kita mau mengambil kebenaran, kita mau simpan dalam hati setiap kita, dan kita mau menjadi orang-orang yang gemar mengerjakan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah semua kita sehati sepikir, jangan ada perpecahan. Perbedaan itu sesuatu yang baik untuk membangun satu dengan yang lain. Perbedaan akan selalu ada, tapi perbedaan bukan alasan buat kita untuk terjadinya sebuah perpecahan. Kuncinya adalah biarlah setiap kita dikuasai oleh Roh Kudus. Hati yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan memungkinkan sekali setiap kita akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan sahabat-sahabat kita. Tuhan memberkati. Terima kasih buat waktu-waktu di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami dimampukan oleh kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan menjadikan setiap kami satu anggota tubuh di dalam Tuhan, supaya kami saling melengkapi, saling menghormati satu dengan yang lain. Bukan mencari kekurangan bahkan kesalahan orang lain, tapi setiap kami saling membangun. Karena untuk itulah Tuhan panggil setiap kami. Biar semua kami Tuhan mengerjakan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Engkau. Biarkan hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu, sehingga bukan perpecahan yang terjadi, namun bila kerukunan yang terjadi. Biarlah saling membangun, saling menumbuhkan, bahkan saling menguatkan. Itu yang kami lakukan setiap waktu bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Segala pujiannya bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan kami persembahkan bagi Engkau saja. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati semua kita. Tetap bersemangat bahwa setiap waktu adalah kesempatan buat kita untuk mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.